Ya pemirsa, pembatalan sebagian besar tarif Trump oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat itu mengejutkan dunia, termasuk Indonesia. Hingga akhir pekan lalu, Indonesia berhasil menurunkan tarif dari 32 menjadi 19%. Namun pada pekan lalu, tepatnya pada Jumat 20 Februari, tiba-tiba Supreme Court Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Komposisi putusan Supreme Court Amerika Serikat adalah 6-3. Ada 6 hakim yang menolak tarif Trump, termasuk 2 hakim yang dianggap dekat dengan Trump, dan 3 orang hakim tidak menolak tarif Trump. Alasan para hakim Supreme Court Amerika itu menyatakan tarif Trump ilegal adalah Undang-Undang Darurat Ekonomi yang dipakai Trump atau International Emergency Economic Powers Act IEEPA tidak memberikan kewenangan bagi Presiden Amerika Serikat untuk mengenakan tarif. Undang-undang ini tidak menyebut soal tarif, hanya memberikan Presiden kewenangan untuk mengatur impor kalau keadaan darurat untuk menghadapi ancaman luar biasa. Para hakim Supreme Court juga menekankan bahwa tarif Trump ditetapkan tanpa persetujuan Kongres, padahal kewenangan memungut pajak ada di tangan Kongres. Dalam putusan Supreme Court itu disebutkan bahwa sebelum Trump, tidak ada Presiden Amerika Serikat yang mengenakan tarif dalam skala sebesar ini. Presiden harus punya izin yang jelas dari Kongres, dan dalam kasus ini menurut Supreme Court, izin itu tidak ada. Ketua Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat John G. Roberts Jr. dalam putusannya menyebutkan Presiden memakai kekuasaan luar biasa secara sepihak memberlakukan tarif. Selanjutnya dalam putusannya, Ketua Supreme Court Amerika Serikat John G. Roberts Jr. juga menyebutkan ia harus mengidentifikasi otorisasi Kongres yang jelas untuk melaksanakannya. Atas putusan ini, maka kemudian Supreme Court menyebutkan tarif Trump itu harus dihentikan dalam 10 hari ke depan. Putusan ini tidak menjelaskan soal kewajiban Amerika Serikat mengembalikan tarif yang sudah dibayarkan, namun kalau wajib dikembalikan maka menurut perkiraan Penn Wharton Budget Model, dana yang harus dikembalikan oleh Amerika Serikat bisa mencapai 175 miliar dolar atau sekitar 2.800 triliun rupiah. Atas putusan Supreme Court Amerika itu, Presiden Trump melontarkan kritik keras dengan nada emosional terhadap 6 hakim Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan tarif global pemerintahnya. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Putih beberapa jam setelah putusan Supreme Court dibacakan, Trump mengatakan, "Saya malu dengan beberapa hakim pengadilan, benar-benar malu karena tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar untuk negara kita." Kemarahan Trump itu menyasar 6 hakim. 3 hakim ditunjuk oleh Trump sendiri pada masa jabatan kepresidenan pertamanya, termasuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts, kemudian ada Neil Gorsuch, serta Amy Coney Barrett. 3 hakim lainnya ditunjuk oleh Partai Demokrat lawan Trump, yaitu Elena Kagan, Sonia Sotomayor, serta Ketanji Brown Jackson. Di hari yang sama, pemirsa, dengan putusan Supreme Court itu, Presiden Trump menegaskan mencari metode lain untuk tetap memberlakukan tarif, maka pada Jumat 20 Februari, Trump mengumumkan penerapan tarif global untuk 10%. Dasar konstitusinya bukan lagi Undang-Undang Darurat Ekonomi tahun 77, melainkan Undang-Undang Perdagangan atau Trade Act tahun 1974. Tidak hanya 10%, hari Selasa ini Trump mengumumkan tarif global naik lagi menjadi 15% dengan menggunakan aturan lama yang jarang digunakan, yaitu pasal 122 atau Section 122 Undang-Undang Perdagangan 1974. Bukan hanya menerapkan tarif baru hingga 15%, Presiden Trump juga mengancam negara-negara yang memanfaatkan putusan Supreme Court Amerika ini akan diberi sanksi berupa tarif berlipat. Trump mengatakan negara manapun yang ingin bermain-main dengan keputusan Mahkamah Agung yang konyol ini, terutama negara yang telah menipu Amerika selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi. Buyer beware. Bagaimana sikap Indonesia setelah mendapat keringanan tarif dari 32% menjadi 19%? Tentu pembatalan tarif ini memberi keuntungan bagi Indonesia. Namun Indonesia masih wait and see, masih terus mencermati perkembangan dalam negeri Amerika Serikat. Hari Minggu lalu Presiden Prabowo Subianto mengatakan kita siap menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, kita lihat perkembangannya. Mengenai tarif final yang mungkin lebih rendah yang akan disetujui pemerintahan Trump dan Kongres Amerika Serikat, Presiden Prabowo mengatakan saya kira menguntungkan, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Melanjutkan perintah Presiden Prabowo untuk menyiapkan semua kemungkinan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan gejolak tarif di dalam negeri Amerika Serikat masih bisa berubah-ubah. Menteri Keuangan mengatakan ini kan baru, masih berubah-ubah juga ya, belum jelas juga ya, kita lihat perkembangannya.
Jadi tarif Trump 19% untuk Indonesia, apakah batal atau masih ada peluang berlanjut dengan angka yang berbeda?